Mirzani dan Doktif ini patut dibilang kasus terheboh. Yang paling heboh sejagat raya mencuat sampai ke anggota dewan. Di kasus ini juga kita justru menemukan banyak orang-orang yang punya gelar ternyata bobang alias bodoh banget. Inilah mungkin yang dikatakan mungkin pakai orang dalam untuk beli gelar, pakai duit untuk beli gelar. Dia nggak benar-benar pintar tapi bisa memiliki gelar. Mungkin dia memang pintar tapi kepintarannya digunakan untuk membodoh-bodohi orang yang tidak pintar. Dokter, oknum, perempuan, dia selalu bikin statement, mana undang-undangnya? Tunjukin undang-undangnya. Nenek bilang sama kau, di negara ini nggak semua peraturan itu harus ada undang-undangnya. Yang ada undang-undangnya sekalipun belum tentu dijalankan. Jadi kalau muncul kau mengatakan mana undang-undangnya, tunjukkan undang-undangnya, terus kau berlandaskan melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini hanya karena undang-undang, terus kalau nggak ada undang-undang bebas kau melakukan semuanya. Tapi kau punya keyakinan, kau takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, kau punya hati nggak untuk melakukan hal-hal kayak gitu? Kalau kau punya hati dan perasaan, tidak akan pernah kau lakukan atau kau bela orang-orang yang melakukan kejahatan. Sekalipun itu tidak ada di dalam undang-undang, tapi kan kau punya keyakinan, kau kan punya agama, kau kan punya Tuhan, paham kau? Masalah pengusaha skincare, persaingan antar pengusaha skincare dan mafia skincare akhir-akhir ini kok sangat mengkhawatirkan itu dan mengerikan. Semalam saya kaget ketika melihat postingan ini. Ngeri ya ternyata, untuk terus bisa bertahan dan eksis, mereka menggunakan jasa para buzzer untuk kemudian memanipulasi narasi dan opini di media sosial untuk menyerang pesaingnya mereka. Persoalan ini harusnya bisa menjadi atensi para penegak hukum dan juga BPOM. Persaingan dalam dunia usaha itu kan lumrah terjadi, tapi bukan dengan cara-cara seperti ini, gitu. Cara-cara tidak manusiawi seperti ini seharusnya secepatnya diberantas maka Polri. Pikir cuma di politik pakai buzzer, ternyata dunia usaha pun harus pakai buzzer. Kami dapat duga, patut diduga DRG ini juga melakukan pelanggaran pidana Undang-Undang ITE. Ya, pasal 31 2016 itu, yang dimana merekam secara diam-diam, ya, lalu menggunakannya, lalu diduga bisa tersebar luas dan sehingga dikonsumsi oleh publik. Itu dapat diancam pidana 10 tahun atau denda 800 juta. Nah, ini juga sebenarnya masukan buat Bang Fahmi nih, selaku kuasa hukum Nikita Mirzani. Ayo segera laporkan itu DRG, ya, segera laporkan. Karena gini, hukum itu harus berimbang. Hukum itu tidak memandang siapa yang duluan melapor jadi korban, siapa yang belum melapor. Kalau ketika dapat dipastikan atau diduga dan dibuktikan sama-sama mengalami kerugian, maka dapat sebagai warga negara melaporkan. Gitu. Jadi ini kita juga punya hak yang sama dalam hal hukum. Kenapa Dokter Reza kasih uang? Itu yang harus diselidiki. Sekarang kan Nikita Mirzani ditahan, masih dalam proses penyidikan. Dia ditahan begitu. Ada dasar-dasar penahanannya, salah satunya jangan sampai melarikan diri dan lain-lain kan. Itu yang harus kalian pahami. Yang kedua, kalau misalnya kasus ini sudah dianggap kelar oleh kepolisian, dia kan masih harus nyetor berkas ke jaksa. Ini gampang sekali penjelasan gue nih. Nyetor berkas ke jaksa, jaksa review lagi melihat apakah sudah benar, apakah sudah sesuai dengan pasal, apakah sudah sesuai dengan aturan. Kalau jaksanya bilang sudah sesuai, itu bisa dilanjutkan. Tapi kalau jaksanya menganggap itu tidak memenuhi unsur, jaksanya juga bilang ternyata tidak pas kronologi ataupun laporan yang dilaporkan atau yang disangkakan, yang didugakan oleh untuk Nikita Mirzani, itu bisa jadi lepas. Itu berarti kejaksaan. Kebayangkan kalau misalnya lanjut di kejaksaan, jaksanya menuntut, masih ada lagi pengadilan. Kalau misalnya di pengadilan kalah, masih bisa lagi banding. Coba kalian lihat itu. Kan itu gampang penjelasannya. Tidak mungkin menurut saya, tidak mungkin penyidik tidak menanyakan persoalan ini. Tapi persoalan kenapa mereka menilai seperti itu ya kita nggak tahu. Oke, yang pertama soal pernyataan dari Bang Sunan Kalijaga, yang mana di situ diduga bahwa DRG juga melakukan suatu kejahatan. Pasal 31 ayat 19 tahun 2016 merekam secara diam-diam lalu kemudian menggunakan dan tersebar luas sehingga pada akhirnya menjadi konsumsi publik. Itu ada pasalnya.
ada undang-undang yang mengatur persoalan itu, yang mana ancamannya 10 tahun penjara dan denda sebanyak 800 juta rupiah. Tadi ada selentingan sedikit gitu ya dari Bang Sunan Kalijaga kepada Bang Fahmi. Bang Fahmi, jangan diam aja dong. Ayo bergerak. Ada celah kok untuk melaporkan Dr. Sagladis. Dan tadi Sunan Kalijaga sudah spill the tea. Apa yang harus dilakukan oleh Bang Fahmi untuk mengcounter laporan dari Dr. Sagladis, yaitu pasal 31 ayat 19 tahun 2016, yang mana ancaman hukumannya nggak main-main guys. Seperti kita tahu bersama, setelah Nikita Mirzani ditahan oleh pihak Kapolda, tidak banyak hal yang dilakukan oleh Bang Fahmi. Tapi ada beberapa netizen yang berpendapat Bang Fahmi itu bergerak gak perlu keluar-keluar di berbagai media. Oh, saya akan melakukan hal ini, saya akan melakukan hal itu. Nanti gongnya itu pada saat pengadilan semuanya pasti akan dibuka. Dan saya yakin Bang Fahmi itu tidak akan tinggal diam. Dia masih terus memperjuangkan. Kemudian ada pihak yang was-was nih, yaitu pihak pelapor. Kan Nikita Mirzani masa tahanannya diperpanjang menjadi 40 hari. Dan setelah 40 hari itu berkas perkaranya masih ditolak oleh pihak kejaksaan, maka Nikita Mirzani dinyatakan bebas murni. Itu artinya apa? Nikita Mirzani akan melaporkan balik pihak pelapor. Ada salah satu postingan dari netizen yang bernama Bunda_Paulina01. Jadi pengacara tuh mbok gesit seperti Bapak Sunan Kalijaga. Katanya kalau menjadi pengacara itu harus tes, harus gesit seperti Bang Sunan Kalijaga. Tapi menurut saya pengacara itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda untuk membela kliennya. Ada yang berapi-api, contohnya si Rasman. Ada juga tidak perlu diumbar-umbar ke sosmed, tidak perlu harus dikasih tahu kepada wartawan. Strategi ini loh yang akan kami lakukan untuk melawan balik. Nanti kita buktikan apakah Bang Fahmi sudah melakukan yang terbaik untuk Nikita Mirzani atau belum. Dan hal itu nanti bisa dibuktikan pada saat pengadilan sedang berlangsung. Bang Fahmi juga sebagai kuasa hukum dari Nikita Mirzani harus bisa membuktikan kepada pihak hakim bahwa itu bukan pemerasan, pemaksaan, tapi murni karena endorsement. Dan hal itu pun yang sudah diakui oleh Farhad Abbas sebelum dia membelot. Sepemikiran bun, saya gemes gak puas padahal peluang banyak untuk serang balik, kok anteng saja. Padahal kata netizen ada celah untuk menyerang balik si DRG ini. Tapi sampai dengan saat ini Bang Fahmi belum melakukan tindakan apapun. Atau mungkin sudah melakukan, tapi sepertinya sesuai dengan pernyataan Bang Fahmi sebelumnya akan ada laporan baru untuk seseorang. Dan kemungkinan besar itu untuk DRG.